ternyata negara kok kalah sih dengan preman gitu. Nah, itu tidak terlihat dan tidak tampak. Tapi pemerintahlah, negaralah yang kemudian hadir memberikan rasa kenyamanan itu kepada masyarakat Indonesia. Hal itu juga 3 tahun menguasai lahan BMKG tersebut. Dikelola untuk pasar malam, ya kan? Dikelola untuk lomba kicau burung. Bahkan orang-orang yang berjualan di sana ditarif pajak. Hai korban ghosting, dalam hubungan yang terjadi antara satu dengan dua orang, ini pasti akan berjalan baik-baik saja. Tapi berubah ketika hadir orang ketiga. Yang namanya orang ketiga pasti meresahkan. Dan hal-hal demikian ini tidak hanya terjadi di antara pasangan yang kemudian kita miliki, antara saya dan dia, atau kalian dan pasangan kalian, tetapi juga terjadi antara pejabat publik dan masyarakat. Ada orang ketiganya, siapa? Preman. Oknum-oknum tertentu yang akhirnya mengambil alih tugas fungsi dari kehadiran negara untuk memberikan keamanan, untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi kalau selama ini kita lihat bagaimana kemudian negara ini gagal memberikan keamanan dan dilakukan oleh preman-preman atau organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan keamanan, rasa aman kepada masyarakat. Wah, kalau sudah begini, ormasnya ini kadang menjadi satu hal yang meresahkan. Kita tahu bersama bahwa kadang memang dari berbagai macam proses yang terjadi akhir-akhir ini, ada berbagai macam ormas yang kemudian meresahkan dan selalu dibicarakan di halayak publik. Dan ini sebenarnya bukan hanya tentang satu ormas saja, tapi memang ada berbagai macam ormas-ormas tertentu. Setelah kemarin kita tahu GRIP Jaya, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, ini bertengkar atau semacam berseteru dengan Tentara Nasional Indonesia yaitu TNI, sekarang bermasalah dengan BMKG. Kok bisa? Ini memang di luar prediksi gitu. Tidak diprediksi oleh BMKG. Karena BMKG itu kan memprediksinya tentang bencana-bencana, bukan aksi-aksi preman. Terbaru kita tahu bahwa akhir-akhir ini lahan yang kemudian menjadi hak pakai BMKG untuk kemudian membangun gedung arsip BMKG itu sendiri ternyata berseteru dengan Grijaya, salah satu ormas yang cukup bahkan sangat besar di Indonesia gitu. Bahkan katanya jumlah pasukan yang dimiliki oleh ormas ini sudah mencapai 500-an ribu. Ini sudah siap untuk perang gitu kan. Dan dari berbagai macam hal yang kemudian akhirnya terjadi, ada suatu lahan yang diduduki oleh GRIP Jaya. Ternyata lahan-lahan itu dimanfaatkan oleh GRIP Jaya, oleh ormas GRIP Jaya untuk keuntungan-keuntungan pribadi, untuk keuntungan-keuntungan tertentu. Bahkan dimodifikasi gitu. Lahannya menjadi lahan pasar malam. Dimodifikasi lahannya sebagai lomba kicau burung. Wah, seru gitu. Ini kan bagus memanfaatkan lahan yang ada. Tapi sayang punya BMKG. Ketika mau dipakai oleh BMKG untuk kemudian pembangunan gedung arsip, nggak dikasih, nggak terima. Kok bisa gitu? Padahal kita ini pacarnya gitu. Ibaratnya kita ini pacarnya yang nggak terima orang ketiga. Loh, kok bisa? Kamu siapa? Bisa-bisanya gak terima gitu kan. Dan ternyata ini tidak hanya digunakan untuk dua kegiatan tersebut, tapi juga menarik pajak-pajak tertentu untuk kemudian memberikan rasa keamanan. Ya semacam jasa keamanan lah kalau mereka berada di lahan ini gitu. Jadi semacam mereka itu sedang pinjam tanah ke ormas ini. Padahal yang punya tanah bukan mereka. Tapi bisa-bisanya mereka memanfaatkan itu semua. Bahkan yang pecel lele misalnya itu dipatok harga per bulan sekitar 3,5 juta. Hanya memberikan jasa keamanan. Inilah yang kemudian kerja-kerja bagus gitu kan. Halalan thayyiban. Kemudian yang kedua, ada juga bahkan sampai tarif 22 juta. Itu untuk apa? Untuk lahan kurban. Untuk orang-orang yang dagang
daging-daging kurban untuk orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual beli hewan-hewan kurban. Wah, ini bagus nih. Padahal minggu depan ini sudah ada pelaksanaan Idul Adha. Harusnya sekarang ini sudah ramai hewan-hewan kurban itu dijejer. Wah, lumayan 22 juta. Dengan hanya memberikan jasa keamanan untuk bertengkar dengan negara. Karena agak boleh polisi ini ikut-ikutan urusan ini. Karena ini katanya Grip Jaya, katanya Ormas Grip Jaya, dibantah bahwa itu semua adalah suatu macam pembohongan publik, framing jahat. Kita bukan ormas preman. Ini semua kita lakukan karena diminta oleh ahli warisnya menjaga keamanan, sehingga ini tidak diambil. Kita ini peduli kepada masyarakat kecil. Berarti yang selama ini menindas negara. Ini repot gitu. Kita tahu bahwa lahan ini milik BMKG, ada sertifikat hak pakai BMKG yang sudah disampaikan oleh Nusron Wahid bahwa ya lahan ini milik BMKG gitu. Jadi aneh kalau ada ormas tertentu atau siapapun pihak tertentu yang menganggap ini ada ahli warisnya. Aneh gitu kan. Jadi sekarang sudah waktunya lah bagi kepolisian dan BMKG untuk berkoordinasi dan segera menyelesaikan persoalan yang ada di Tangerang tersebut. Meskipun kita tahu persoalan Tangerang tidak hanya soal lahan milik BMKG, tapi juga pagar laut yang tak selesai. Tapi setidaknya lahan BMKG ini tidak bermasalah karena hanya aksi-aksi satu kelompok yang cukup arogan dengan sikap-sikapnya. Jadi sangat disayangkan sekali ketika sudah ketahuan, malah arogan. Padahal dia sudah terlanjur nyaman gitu. 3 tahun menguasai lahan BMKG tersebut. Dikelola untuk pasar malam, ya kan? Dikelola untuk lomba kicau burung. Bahkan orang-orang yang berjualan di sana ditarif pajak. Jadi kalau negara ngambil pajak kepada pengusaha-pengusaha dan usaha-usaha serta rakyat Indonesia, preman sama juga ngambil pajak gitu. Pajaknya lebih mahal lagi daripada pajak yang diberikan negara. Uang setahun itu 3 sampai 3,5 juta. Ini sebulan 3,5 juta. Bahkan kalau hewan kurban itu 22 juta. Ini bisa jadi 1 sapi atau 2 gitu. Dan kita tahu bersama bahwa hal ini memang cukup meresahkan dan perlu tindakan-tindakan tegas dari pemerintah. Sehingga kita tidak melihat bahwa ternyata negara kok kalah sih dengan preman gitu. Nah, itu tidak terlihat dan tidak tampak. Tapi pemerintahlah, negaralah yang kemudian hadir memberikan rasa kenyamanan itu kepada masyarakat Indonesia. Hal itu juga hadir dari Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah segera menindak tegas, bubarkan saja ormas-ormas yang berbau premanisme. Karena ini meresahkan masyarakat gitu, tidak memberikan rasa ketertiban dan kenyamanan. Bagi mereka, masyarakat yang berada di golongan GRIP, ya senang gitu kan. Mereka yang ambil pajak gitu kan, mereka yang berikan rasa keamanan, apalagi mereka diberi gitu, ya senang sekali. Nah, hal-hal demikian ini memang perlu tindakan tegas, sehingga kalau akhir-akhir ini memang ada berbagai macam perseteruan antara GRIP Jaya dengan TNI, kemudian sekarang dengan BMKG, ya memang sudah dasarnya gitu. Organisasi ini arogan karena sudah terlanjur nyaman dengan apa yang dimiliki. Padahal kita lupa kalau itu semua hanya dikasih pinjam. Kalau itu semua karena pembenaran kita. Sehingga akhirnya hari ini ketika kemudian Polda Metro Jaya ataupun aparat kepolisian yang sudah berada di level nasional itu turun langsung dan menyelesaikan segala persoalan-persoalan ini, maka kita harap ke depan tidak akan terjadi hal-hal demikian lagi. Bahwa kita lihat sekarang sudah ada 17 setidaknya yang ditangkap, kemudian 11 dari ormas GRIP gitu kan. Ya kita lihatlah seperti apa dan bagaimana. Jadi kalau sekarang ormas GRIP yang kemudian poskonya di tempat lahan BMKG itu sudah dibubarkan, sudah digusur, ya kita akan lihat seperti apa penggusuran ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme ke depan. Karena Satgas juga sudah dibentuk, tinggal hari ini adalah tentang ketegasan menjalankan itu semua, sehingga keadaan di negara kita ini tertib. Kalau pecel lele itu perlu melakukan tindakan-tindakan antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu kan, untuk kemudian memberikan rasa keamanan, mereka jual lele, ya, jual makanan gitu. Tapi ternyata dipajak 3,5 juta gitu kan. Ini kan juga cukup miris gitu. Mereka gak ngapa-ngapain tapi dapat 3,5 juta. Ya memang negara perlu hadir. Negara memang perlu hadir kepada masyarakat-masyarakat yang demikian ini supaya mereka ini tidak memberikan
semacam meminta semacam jasa pelayanan kepada organisasi lain gitu, bukan kepada pemerintah, bukan kepada negara. Sehingga inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum, preman-preman tertentu, oleh oknum-oknum orang-orang tertentu untuk memberikan rasa keamanan. Ya awalnya memang memberikan rasa keamanan kepada masyarakat kecil gitu, tapi di sisi lain ya juga memeras. Oh my God! Wow! Nah, hal ini yang kemudian perlu ditertibkan sehingga ke depan peristiwa-peristiwa demikian tidak terjadi lagi dan Indonesia selesai dengan kasus-kasus premanismenya. Investasi masuk, kesejahteraan juga akan semakin meningkat karena iklim ekonomi Indonesia semakin baik. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.